Shalom Bapak Ibu, jumpa lagi kita di hari ini. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kesempatan lagi kami ada di hari ini. Kami mau memulai melandasi hari ini dengan firman. Mohon hikmat dari Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam Amsal 15 ayat 31 dan 32. Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Siapa mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri, tetapi siapa mendengarkan teguran memperoleh akal budi. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita adalah bagaimana engkau jika dikritik. Nah, saudara, pernah suatu waktu seorang jemaat mengkritik seorang pendeta di gerejanya dengan kata-kata tajam dan menyakitkan. Pria itu berkata tegas dengan nada bicara yang tak menunjukkan penghargaan sama sekali. Namun dalam menanggapinya, pendeta tersebut tidak menunjukkan sikap yang emosional seperti jemaat tersebut. Pendeta itu malah berbicara dengan lembut dan berterima kasih pula kepada si pengkritik tersebut dan berjanji untuk memikirkan apa yang dikatakan olehnya. Setelah memperhatikan kejadian itu, seorang jemaat datang menghampiri pendeta itu dan bertanya kepada Pak Pendeta. Dia berkata, mengapa Pak Pendeta tidak membalas kritikan itu dengan memarahinya? Bukankah dia telah merendahkan dan mengatai Pak Pendeta? Mendengar itu, Pak Pendeta tersebut langsung memberi nasihat dan menyampaikan sesuatu yang penting baginya. Pak Pendeta berkata seperti ini, setiap kritik dapat berguna mungkin Tuhan sedang memakai dia. Dan mungkin pula kehendak Tuhan ada dalam kritikannya itu. Dan saya perlu mendengar apa yang dia katakan. Mungkin saja pengkritik itu benar. Saudara, ketika seseorang mengkritikmu, yang harus engkau lakukan adalah pertama, jangan menanggapinya dengan amarah atau emosional. Mazmur 37 ayat 8 berkata, berhentilah marah dan tanggalkanlah panas hati. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Karena itu lebih baik kita melakukan yang sebaliknya. Ayat Amsal 15 ayat 1 berkata, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Nah, jadi saudara, amarah itu apalagi dengan perkataan yang pedas, tidak akan menghasilkan apa-apa dan tidak akan merubah apa-apa. Yang ada justru hanya akan menambah ketegangan, bahkan bisa menjadi permusuhan. Nah, hal yang kedua adalah sadarilah bahwa engkau sedang dihadapkan pada suatu kesempatan emas untuk hidup seperti Kristus hidup. Yang penuh kasih, tidak mementingkan diri sendiri, rendah hati dan peduli terhadap sesama. Artinya kesempatan untuk kita dibentuk, melatih bagaimana kita mau mendengarkan sekalipun itu mungkin menyakitkan. Nah, saudara, ini yang justru menjadi positif dari kita menanggapi kritikan. Nah, yang ketiga, bagaimana sikap kita ketika kita dikritik. Yang ketiga, bahwa mungkin pengkritik atau yang mengkritik kita bisa saja benar. Bahwa memang kita perlu berubah. Nah, orang yang bijak akan menerima masukan dengan baik. Amsal 9 ayat 8 dan juga 9. Kritik atau teguran yang dimaksudkan adalah untuk membangun. Hendaknya kita dengarkan. Amsal 15 ayat 31. Bukan didengarkan sambil lalu, tetapi diterima. Sama dengan itu artinya kita menerima didikan. Kita menerima pengajaran yang memberikan pengetahuan, akal budi dan pengertian. Amsal 15 ayat 32. Nah, jadi saudara, rugi besar jika kita mengabaikannya. Karena itu artinya kita sedang membuang kesempatan emas untuk maju dan menjadi lebih baik lagi. Nah, saudara, sikap yang mau diajar termasuk teguran atau kritik sesungguhnya adalah cerminan kerendahan hatinya dan kasihnya akan Tuhan Yesus Kristus. Jika seseorang tidak cukup rendah hati untuk menerima masukan dari sesama atau orang lain, mungkinkah ia bisa sepenuh hati mendengarkan didikan Tuhan dan mengasihi Tuhan? Nah, saudara, acap kali persekutuan dan pelayanan kita terhambat, hubungan dalam tubuh Kristus juga bermasalah bahkan rusak. Bukan karena kurang baik organisasi gerejanya, bukan juga kurang baik manajemen gereja dan finansial gereja, tetapi karena hubungannya bermasalah, karena tidak mau menerima teguran orang lain,
tidak mau menerima kritikan, masukan, dan saran dari orang lain. Seringkali kita tidak mau belajar dari orang lain yang bisa saja Tuhan bisa memakai dia dan justru menempatkan dia ada di sekitar kita agar supaya kita menjadi baik. Karena itu, mari hadapilah setiap apapun termasuk kritikan dengan hati yang lapang, dengan hati yang bijaksana. Kritik akan menjadi guru yang baik jika kita bersedia menerimanya dan belajar darinya. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Hari ini kembali lagi kami diajar untuk boleh menyikapi dan menerima setiap apapun termasuk kritik untuk menjadi satu pasukan yang membawa kami semakin lebih baik, yang semakin membuat kami menjadi seperti Engkau, yang boleh menerima siapapun dan boleh menghargai apapun dengan kami terus bersikap baik dan bersahabat dengan semua orang. Terima kasih Tuhan. Ampuni salah dosa kami serahkan waktu kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.